Oke, halo selamat siang. Kita ketemu lagi channel saya Panja Danila. Hari ini saya ingin membahas salah satu soal fisika tentang analitik vektor ya. Jadi penjumlahan vektor secara analitik. Kamu bisa lihat di gambar, di sana ada 3 buah vektor yang berada pada sumbu koordinat. Jadi kalau analisis vektor ini kita harus mengerjakan semua dalam bentuk sumbu koordinat seperti ini. Gitu ya. Nah, kita lihat vektor yang pertama, anggaplah ini yang 3 Newton ini membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X ya. Vektor yang kedua juga 6 Newton membentuk sudut 60 derajat. Dan vektor yang ketiga ini berimpit dengan sumbu arah X negatif. Oke, nah kita akan coba kerjakan bagaimana cara mencari resultan dari ketiga vektor ini secara analitik. Oke. Perlu kamu tahu bahwa prinsip pengerjaan vektor secara analitik adalah dengan cara kita menguraikan setiap vektor masing-masing ke dalam arah sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Misalkan di sini saya tulis inilah F1-nya, misalnya gitu ya. Ini untuk F1-nya. Itu yang 3 Newton ya, F1-nya. Ini F2-nya. Ini yang F2-nya. Anggaplah yang 6 Newton dan ini adalah yang F3-nya. Gitu ya, jadi ini adalah yang F3-nya. Gitu. Jadi kita akan uraikan masing-masing arah sumbu X dan arah sumbu Y-nya. Mungkin kalau kita pertama kita lihat yang F1, maka kita karena ini sudutnya berimpit dengan sumbu X, maka nilai X-nya ini yang cos. Ingat ya, kalau dia berimpit dengan sumbu X, maka X-nya yang cos. Yang arah sumbu Y-nya ini yang sin. Nah, ini kamu tidak boleh pakai pelurusnya, kamu harus menggunakan pakai sudut yang tertera di sana. Supaya nanti kamu nggak bingung mana menentukan cos, mana menentukan sin. Apabila sudutnya berimpit dengan sumbu X, maka X yang cos. Apabila sumbu yang berimpit dengan sumbu Y, maka Y-nya yang cos. Kebetulan di soal ini semua berimpit terhadap sumbu X, sehingga nilai X-nya juga yang cos. Ini juga nilai X-nya yang cos. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba uraikan masing-masing dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Gitu ya. Oke, sekarang untuk arah untuk F1-nya. F1-nya kalau kita di sini kita uraikan, F1-nya dalam arah sumbu X itu akan menjadi 3 cosinus 60. Sekali lagi yang arah cosinusnya itu adalah sumbu X ya, karena dia berimpit dalam arah sumbu X ya. Sedangkan untuk yang F1 untuk arah sumbu Y-nya itu adalah 3 sin 60. Sampai sini dulu, ini tidak boleh sampai salah. Gitu ya. Jadi yang mana yang cos, yang mana sin tergantung sudutnya. Kalau dia berimpit dengan sumbu X, maka yang X yang cos. Kalau dia berimpit dengan sumbu Y, maka yang Y yang cos. Kebetulan di soal ini berimpit pada sumbu X, sehingga nilai X-nya yang cos. Sekali lagi saya ingatkan, jangan kamu pakai pelurusnya, atau penyikunya, sorry. Kalau kamu pakai penyikunya, nanti kamu bingung dengan sudut mana cos, mana sin. Ya, yang kamu gunakan adalah sudut yang tertera di soal. Oke, ini untuk yang sumbu X. Untuk F1-nya mungkin nanti kita hitung belakangan aja. Sekarang untuk yang F2-nya. Untuk F2-nya dalam arah sumbu X, ini adalah 6 Newton dia nilainya. Terus dia berimpit ke sumbu X, berarti ini cos 60. Gitu ya. Terus yang F2 dalam arah sumbu Y, ini adalah 6 sinus 60. Oke, bisa ya sampai sana ya. Sekarang bagaimana untuk F3? Karena F3-nya dia berimpit dengan sumbu X, maka F3 dalam arah X itu adalah 3 Newton. Tanpa cos, tanpa sin. Karena dia tidak membentuk sudut. Sementara F3 dalam arah sumbu Y, dia nilainya 0 karena dia berimpit dengan arah sumbu X. Nah, ini dulu yang menjadi kunci penting pada saat kamu mengerjakan soal analisis vektor. Kalau kamu bisa dengan benar menguraikan ini semua, maka persoalan sebenarnya nanti jauh lebih mudah. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk mulai menghitung nilainya masing-masing. Oke, sekarang berapa 3 cos 60? 3 cos 60 ini kalau kamu nggak hafal, kamu boleh gunakan segitiga ini. Kamu pakai menggunakan segitiga ini 30, atas ini 60 ya, depan sini 1, 2, ini akar 3. Gitu, sehingga nilai cos 60 itu adalah setengah. Gampang ya. Ini tinggal kali dengan setengah. Ini adalah 3/2, saya biarkan dalam bentuk pecahan seperti ini aja. Yang ini juga sama, 3 kali dengan sin 60 sekarang. Kalau sin 60 berarti sisi depan per sisi miring, itu adalah setengah akar 3. Gitu ya. Jadi ini adalah 3/2 akar 3. Bisa ya. Sekarang yang ini. F2 dalam sumbu X itu adalah 6. Cosinus 60 tadi kita udah dapat setengah. Ini hasilnya bisa langsung 3 ya.
Sementara itu yang sinnya 6 kali dengan setengah akar 3. Ini hasilnya adalah 3 akar 3. Oke. Sementara itu yang untuk yang F3 dan yang X sama Y-nya udah beres, nggak ada masalah. Oke. Nah, sekarang baru kita tinggal resultankan atau kita tinggal jumlahkan sesuai dengan arahnya. Hati-hati, sekali lagi sesuai dengan arahnya. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan, misalnya kalau saya tulis di sini, misalnya total sigma dalam arah sumbu X, itu berarti F1X-nya ke arah kanan, ditambah dengan F2X-nya juga ke arah kanan, dikurangi F3X-nya. Kenapa dikurangi? Karena F3X-nya ke arah kiri. Jelas ya? Jadi kalau kamu masukkan semuanya sekarang, ini tinggal 3/2 ditambah dengan 3 dikurangi dengan 3 ya. Oke, F3X-nya 3. Oke, berarti ini dengan mudah hasilnya kita dapat 3/2. Ya, itu adalah sigma dalam arah sumbu X-nya. Sekarang bagaimana dengan sigma dalam arah sumbu Y? Sigma dalam arah sumbu Y, kita lihat F1Y itu ke atas arahnya, gitu ya. Dikurangi F2Y ke bawah, karena itu dia dikurang. Ya, dan ini harusnya juga dikurang atau ditambah, nggak masalah dengan F3Y, kebetulan 0. Makanya saya bilang mau ditambah, mau dikurang, nggak ada masalah. Ya, kalau kita masukkan sekarang F1Y-nya adalah 3/2 akar 3 dikurangi dengan F2Y-nya itu adalah 3 akar 3. 3 akar 3 dikurangi 0. Gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit agak tricky karena ini pakai ada akar 3-nya. Gitu ya. Jadi kalau kita menghitung ini adalah 1/2, ini adalah 3. Jadi 1/2 dikurangi 3 itu min 3/2 atau min 1,5. Jadi ini min 3/2 akar 3. Kenapa bisa min? Karena ini adalah 3/2 adalah 1,5 dikurangi 3, sehingga hasilnya adalah minus. Minus ini menunjukkan bahwa kalau F1Y-nya kita ngambil arah positif ke atas, berarti ini artinya resultan dalam arah sumbu Y berarti dia ke bawah. Tapi ini nggak masalah, karena nanti kalau waktu kita mencari resultan, dia akan dikuadratkan. Oke, nah kita udah dapat sekarang F1X, sigma Fx dan sigma Fy-nya. Nah, mencari resultan tinggal kamu Pitagoraskan antara dua ini, gitu ya. Mungkin saya ganti sebentar warnanya. Oke, jadi sekarang kita udah dapat ini adalah sigma dalam arah sumbu X, dan ini kita udah dapat sigma dalam arah sumbu Y. Jadi mencari resultannya adalah tinggal kita Pitagoraskan aja. Resultannya adalah akar dari sigma dalam arah sumbu X, yaitu 3/2 kamu kuadratkan, gitu ya. Ditambah sigma dalam arah sumbu Y minus 3/2 akar 3. Karena itu saya bilang tadi minus tidak masalah, karena toh nanti akan dikuadratkan, gitu ya. Kalau kita selesaikan, maka ini menjadi akar. Ini adalah 9/4, saya biarkan begitu saja. Ini akan menjadi 9/4 kali dengan 3. Ya, akar kuadrat dari 3/2 itu adalah 9/4, kuadrat dari akar 3 yaitu 3. Jadi 9/4 kali 3. Oke, 9/4 kali 3 itu menjadi 27/4. 9 kali 3, 27 ya. Oke, kalau kita selesaikan sekarang ini menjadi akar. Ini adalah 36/4. Gitu ya, karena itu kenapa saya biarkan masih dalam bentuk pecahan begini, waktu diakarkan lebih mudah. Akar 36/4 itu berarti kamu akarkan masing-masing. Berarti itu adalah 6/2 atau hasilnya adalah 3. Ini adalah resultan vektor di atas. Jelas ya? Jadi pengerjaan untuk mengerjakan resultan vektor dengan cara analitik itu sebenarnya tidak sulit. Hanya kamu harus menguraikan arah sumbu X dan arah sumbu Y. Gitu ya. Hati-hati pada saat mencari sigma, mana yang ditambah, mana yang dijumlah, yang dikurang, itu kamu harus lihat dari arahnya. Gitu ya. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk sin dan cos, hati-hati. Sin dan cos itu kamu tidak boleh salah. Ya, tergantung di mana sudutnya berimpit. Kalau sudutnya berimpit terhadap sumbu X, maka X yang cos. Kebetulan di soal ini cos semua. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada sesuatu yang kamu rasa belum jelas, silahkan kamu boleh tulis di kolom komentar. Sekali lagi, yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa juga share ke teman-temanmu yang lain.
Oke, makasih sudah menonton, tetap semangat.